Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja-puji bagi Allah Pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabatnya, serta para aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu terlimpahkan keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan segala urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di antara manaqib Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah adalah sebagai berikut. Akhlak pribadi Syekh Abdul Qadir Jailani sangatlah takwa, disebabkan sangat takutnya kepada Allah. Hatinya luluh, air matanya bercucuran, doa dan permohonannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau seorang dermawan, berjiwa sosial, jauh dari perilaku buruk, dan selalu dekat dengan kebaikan. Berani dan kokoh dalam pertahankan yang hak, selalu gigih dan tegar dalam menghadapi kemungkaran dan kedurhakaan. Pantang sekali menolak orang yang meminta-minta, walaupun yang dimintanya pakaian yang sedang beliau pakai. Sifat dan watak beliau tidak marah karena hawa nafsu, tidak memberi pertolongan kalau bukan karena Allah. Beliau mewarisi akhlak Nabi Muhammad SAW. Wajahnya tampan setampan Nabi Yusuf alaihissalam. Benarnya atau sidiknya dalam segala hal sama dengan benarnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adilnya keadilan Umar bin Khattab, kilimnya dan kesabarannya kilimnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kegagahan dan keberaniannya berwatak kegagahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Syekh Qadir berusaha dalam mencari atau menuntut ilmu. Beliau mencari guru-guru yang sudah pakar di dalam ilmunya. Beliau pelajari serta memperdalam bermacam-macam disiplin ilmu, di antaranya disiplin ilmu syariah. Seluruh mahal gurunya mengungkapkan tentang kecerdasan Syekh beliau belajar. Syekh Abdul Qadir belajar ilmu fikih dari Abil Wafa Ali bin Aqil dan dari Abi Ali Qutb al-Kaludani dan Abi Husain Muhammad bin Qodi. Ditambahnya ilmu adab dari Abi Zakaria At-Tibrizi dan ilmu thariqah dipelajarinya dari Syekh Abi Khair Hamad bin Muslim bin Dawadid Bibas.
Sementara itu beliau terus-menerus meraih pangkat yang sempurna berkat rahmat Allah yang Maha Esa, sehingga beliau menduduki peringkat yang tertinggi dengan semangat juang yang tinggi disertai kebulatan tekad yang kuat. Beliau berusaha mengekang serta mengendalikan hawa nafsu keinginannya. Beliau berkhulwat di Irak 20 tahun lamanya, tidak berjumpa dengan seorang pun. Diriwayatkan ada seorang yang bertempat tinggal di suatu tempat yang agak jauh, yaitu di Baghdad. Terdetik berita yang sampai kepadanya tentang kemasyhuran Syaikhul Qadir Jailani. Ia bermaksud akan berziarah dan berkunjung ke rumah Syaikhul Qadir karena terdorong rasa mahabbah kepada Syaikhul Qadir. Setiba di kota Baghdad, ia tercengang dan terheran-heran melihat bangunan istal kuda kepunyaan Syaikhul Qadir sangatlah megah dan bagus. Papan lantai istalnya terbuat dari emas dan perak. Pelangannya dibuat dari sutra dengan gaya indah warnanya. Kudanya ada 40 ekor, semuanya bagus dan mulus, sehingga kebagusannya tidak ada tolak dan binanya. Terlintas dalam hatinya prasangka yang kurang baik. Bisikan hatinya berbicara. Konon dikatakan bahwa Syaikhul Qadir itu adalah seorang wali, tetapi mengapa kenyataannya jauh berbeda sekali? Ia seorang penggemar pencinta dunia, di mana ada seorang wali yang cenderung mencintai kepada dunia. Sikap perilaku semacam begini tidak pantas diberikan gelar waliullah atau kekasih Allah. Semula ia ingin bertemu dengan Syaikhul Qadir Jailani, namun seketika itu juga dibatalkan niatnya tadi. Lalu ia bertamu kepada seorang di kota itu. Selang beberapa hari kemudian ia jatuh sakit dan penyakitnya sangatlah parah. Tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobati penyakitnya. Kebetulan ada seorang ulama ahli hikmah. Ia memberi petunjuk kepadanya. Menurut diagnosa, penyakitnya itu sangatlah canggih, sulit untuk bisa sembuh kecuali kalau diobati dengan terapi hati kuda sebanyak 40 hati kuda baru bisa sembuh. Dengan persyaratan kudanya harus memiliki atau mempunyai sifat dan bentuk khas tertentu. Di antara mereka ada yang memperhatikan dan menyarankan agar segera menghubungi Syaikhul Qadir Jailani, karena beliaulah yang memiliki beberapa ekor kuda dan mempunyai bentuk sifat yang khas yang diperlukan itu. Mintalah kepada beliau pertolongan dan bantuannya. Beliau adalah seorang dermawan dan suka memberi pertolongan. Di waktu mereka menghadap Syekh, dengan sukarela beliau mengabulkan permintaan mereka. Setiap harinya disembelih seekor kuda untuk diambil hatinya, sehingga kuda yang 40 ekor itu habis semuanya untuk menyembuhkan orang tadi. Dengan pertolongan 40 buah hati kuda, sembuhlah orang itu dari penyakitnya. Ia sembuh sehat seperti sedia kala. Dengan rasa syukur yang tiada terhingga, diiringi oleh rasa malu, ia datang menghadap Syekh untuk mohon ampunannya. Syekh berkata, untuk diketahui olehmu bahwa sejumlah ekor kuda yang aku beli itu sebenarnya adalah cadangan dan bagian untukmu, karena aku tahu bahwa kamu akan mendapatkan musibah, menderita penyakit yang parah yang tidak ada obatnya kecuali harus dengan 40 kerak hati kuda. Aku tahu maksudmu. Semula kamu sedang datang berziarah kepadaku dan semata-mata didorong oleh rasa cinta kepadaku. Namun waktu itu kamu berprasangka buruk kepadaku dan kamu tidak tahu hal yang sebenarnya, sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, ia merasa banyak bersalah dan segera dia bertobat.
lalu Syekh meluruskan dan memantapkan keyakinannya. Barokah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta